Kapan kita dikatakan orang yang ahli ibadah? Tanda-tandanya ada 3. Salasu alamatin yamkutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Orang yang ahli ibadah tanda-tandanya ada 3. Dia selalu membenci dirinya sendiri, tidak senang dipuji oleh orang lain. Dia selalu menghitung-hitung amalnya sendiri, selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu bercermin kepada diri sendiri, tidak bercermin melihat orang lain. Kalau bercermin melihat orang lain, akhirnya muncul sifat sombong, merasa baik sendiri. Itu perlu kita muhasabah. Introspeksi diri itu nilai diri kita sendiri. Saya ini orangnya ahli dosa, ibadah saya sedikit tapi dosa saya banyak, sangu saya, modal saya sedikit, kesalahannya numpuk, tidak sebanding. Kok seandainya aku ditimbang amal baikku dan amal ibadahku, amal baikku dan amal dosaku, maka niscaya lebih berat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dalam pembahasan kitab Wasiyatul Mustafa, faslun fi alamatil khair, fasal menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan. Sebelumnya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah, syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW kelak setelah bangkit dari alam kubur, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersama semua kerabat dan semua sahabat kita, bersama semua kedua orang tua dan mbah-mbah kita, bersama semua keluarga, anak istri kita dan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat. Semoga semuanya dijadikan hamba Allah soleh, takwa, iman, dohir batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, dihapus semua kesalahannya, digantikan dengan amal baik, amal ibadah. Segala urusannya berkenaan urusan agama, urusan dunia dan urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Urusan rizkinya dicukupkan, diberkahkan oleh Allah, dijauhkan dari hutang piutang, dari kehidupan fakir.
Semua apa yang menjadi hajat kebutuhannya, urusan dunia, agama, akhiratnya dikabulkan dengan mudah oleh Allah. Ala hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niti jami' masyaikhina wa jami' auliyaina Indonesia bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya jamil ulama jamil auliya al madhkur asma fi hadzal kitab wa bil akhas Syekh Abdul Wahhab Asy'arani Suhli wa furui wa azwaji wa duriyatil bait majma'in wa jami silsilati tariqati wa sanati wa nasabi mila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'uli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Ali lisideki iku tetep kaduwe jujur salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Nyatane kitmanul ibadati nyimpen ibadah wa kitmanus shadaqati nyimpen sedekah wa kitmanul musibati lan nyimpen musibah. Ya Ali walil abidi lan iku tetep kaduwe wong kang ahli ibadah salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Nyatane yam kutu mendoni sapa abid nafsau ing awak dhewe ni abid wa yuhasibu lan ngelanjerat sapa abid ha ing nafsahu wa yutilu lan ndawaaken nyuwekaken sapa abid al-qiyamah ing jumeneng ibadah baina dalam ngersane yadaillah Allah taala. Bab menerangkan tentang 3 tanda-tanda orang itu dikatakan jujur. Orang itu dikatakan jujur, dikatakan benar, ada 3. Yang pertama, kitmanul ibadah, selalu merahasiakan ibadahnya. Wa kitmanus shadaqah, yang nomor 2, selalu merahasiakan sedekahnya. Wa kitmanul musibah, dan yang ketiga adalah merahasiakan musibahnya. Jadi orang itu dikatakan orang jujur ketika ibadahnya dari sekian ibadah yang biasa dipertontonkan, biasa ditunjuk-tunjukkan, biasa dipamer-pamerkan di mata orang lain, itu ada ibadah yang tersembunyi. Karena ibadah yang sembunyi hanya dirinya dengan Allah yang tahu, itu adalah ibadah yang paling ikhlas, ibadah yang paling jujur, tidak butuh pujian orang lain. Sedekah disimpan, dirahasiakan. Makanya banyak kisah-kisah para wali kayak Habib Alwi bin Sekabun Agung itu, beliau setiap harinya melakukan sedekah siri. Setiap malam di atas jam 12 membawa sembako, beras, membawa bimoli, minyak, bawa minyak gas, minyak goreng, bawa uang-uang receh, dibagikan di pintu-pintu rumah tetangganya. Tapi tidak semua tetangga, digilir, diurut. Tiba-tiba tetangganya pagi-pagi menemukan jam 5:30 itu buka pintu, tiba-tiba di depan pintu ada beras, ada sembako, ada uang receh zaman itu. Dan yang dikasih tidak pernah tahu siapa yang sedekah ini. Itu bertahun-tahun, selama dalam kurun waktu 30 tahun. Satu kampung tidak ada yang pernah tahu siapa sebenarnya yang sedekah sembako ini. Siapa yang sebenarnya ini sering ngasih uang receh di depan pintu rumah kalau pagi. Ngasihnya malam. Beliau itu luar biasanya menyembunyikan jati dirinya. Reputasinya sampai terjaga rapi ya. Setiap ada keluarga yang kepo, yang penasaran, ingin cari tahu siapa sebenarnya yang sedekah, tidak didatangi rumahnya. Habib Alwi seolah-olah dikasih tahu sama Allah, oh yang rumah yang nomor 1 ini sekarang orangnya siap-siap. Ini nyindemi, bahasa Jawanya nyindemi, disindemi, ditunggu-tunggu kedatangan sosok manusia yang biasa sedekah. Tidak datang beliau, pindah rumah yang lain.
Jadi sampai satu kampung itu dapat jatah semua. Mungkin sehari 3 rumah, sehari 10 rumah. Nanti hari besoknya rumah yang ini lagi. Nanti ketika jatahnya rumah yang akan didatangi ini orangnya sudah siap-siap, beliau tidak jadi datang ke situ, milih rumah yang satunya lagi. Jadi selama 30 tahun tidak ada satupun orang yang tahu. Taunya sejak kapan? Satu kampung Bonagung itu sadar kalau sebenarnya yang sedekah kepada mereka semua itu adalah Habib Alwi. Taunya ketika beliau sudah dipanggil Allah, sudah pulang kampung akhirat, sudah meninggal dunia. Sejak beliau meninggal dunia, mulai sejak itu pula tidak ada lagi sembako di depan pintu. Mulai sejak itu pula tidak ada lagi uang receh-receh. Sampai 1 bulan, biasanya 3 hari sekali ada, kok tiba-tiba tidak ada. Orang-orang getun, orang-orang ya semakin penasaran. Oh, ternyata selama ini yang sering ngasih sedekah itu Habib Alwi. Demikian pula kayak contohnya kisah Gus Dur. Gus Dur itu sering sedekah sarung ke pesantren-pesantren, ke parkir miskin. Semua orang yang disuruh oleh Gus Dur itu disuruh merahasiakan. Boleh kamu cerita kalau sebenarnya yang sedekah sarung ini saya ketika saya sudah meninggal dunia. Dijaga betul. Banyak kisah para wali, wali itu sodakohnya siri. Sodakoh itu terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi itu tetap baik. Intu betul sodakoh tifani'immahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara bahwa khairul lakum al-ayah. Kalau kamu terang-terangan mengeluarkan sodakoh fani'immahi, itu adalah perbuatan baik. Sebaik-baiknya perbuatan adalah kamu melakukan sedekah terang-terangan. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kamu sembunyi-sembunyi mengeluarkan sedekah diberikan kepada fakir miskin, bahwa khairul lakum, maka pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah yang sembunyi, yang terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih besar pahalanya daripada sedekah yang terang-terangan. Di awal kemarin, di awal kitab ini dijelaskan shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata warizqal kasira. Khasiatnya sedekah sirri, sedekah yang tidak terang-terangan, hanya dirinya dengan Allah dan malaikat pencatat amal yang tahu. Itu namanya sirri. Khasiatnya apa? Yang pertama, dapat memadamkan murkanya Allah. Allah yang asalnya marah kepada kita gara-gara dosa kita, nah jadi marah. Jadinya hamba yang dimanja disayang. Gara-gara hamba tersebut sering sedekah sirri. Yang kedua, di samping tudfi'ul ghadabar rabbi dan watajlibul barakata, dapat menarik, dapat memagnet keberkahan hidupnya. Hidupnya semakin barokah, umurnya semakin barokah. Semuanya serba barokah. Semua rizki Allah yang diberikan kepada dia berkah semua. Selalu cukup, tidak pernah merasa kekurangan. Yang ketiga, khasiatnya sedekah sirri itu watajlibul rizqal kasir. Watajlibul rizqal kasir. Dapat memagnet, dapat menarik rizki yang banyak. Kalau kita ingin jadi orang kaya, ya yang sering sedekah sirri. Kalau pingin rizkinya lancar, ya sering sedekah sirri. Apakah dengan sedekah yang terang-terangan tidak lancar rizkinya? Ya tetap lancar, tapi lebih besar magnetnya sedekah sirri. Itu loh. Resepnya orang kaya itu rata-rata ada sedekah tersembunyinya. Tidak ada satupun orang tahu kecuali dirinya dengan malaikat pencatat amal dan dengan Allah. Contohnya sedekah sirri sekarang. Contohnya gampang. Tidak harus kita keluar rumah. Kita bisa ngasih uang di tempat uang orang tua kita nyimpan uang, atau di tempat uang istri kita nyimpan uang tanpa bilang, langsung ditaruh di dompetnya.
taruh di lemarinya, di selorokannya. Atau kita masuk masjid, masuk musola, di situ ada kotak amal, noleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak ada satupun orang di dalam masjid itu, tidak ada satupun orang di musola itu, langsung kita masukin ke dalam kotak amal. Tidak ada satupun orang yang tahu kecuali kita dengan Allah yang tahu. Itu namanya sedekah siri. Kalau kita sedekah sirinya transfer ke ATM, ke rekening. Kalau itu kan ada SMS, ada informasi. Kalau yang transfer orangnya ini, jadi kecuali orang yang bersangkutan tidak punya mobile banking, tidak ada SMS, dia tidak sadar kalau disedekahi. Kalau seperti itu masuk siri. Kalau seperti itu bisa kayak gini, Eko jadi bos ya, jadi bos, terus transfer ke karyawannya yang aslinya apa itu gajinya itu aslinya 3 juta, tapi ditambahi tanpa sepengetahuan dia, sampai karyawannya merasa gajinya 3,5 juta, padahal yang 500 ini sedekah siri kita. Itu namanya siri. Karyawannya merasa bahwasanya apa itu gajinya 3,5 juta, padahal asli gajinya adalah 3 juta. Yang 500 itu dari tambahan bosnya sendiri. Paham ya? Itu termasuk siri. Siri itu banyak, intinya siri yang dimaksud sedekah siri, sedekah yang kita keluarkan tidak ada satupun orang yang tahu bahwa diri kita bersedekah. Orang yang disedekahi tidak pernah merasa kita kasih. Contoh lagi gampangnya, kita beli weci, TOT sambil dimakan. TOT nek kelaparan yang entek nahan. Dibeli TOT. Biasanya di warung-warung ya. Di warung-warung makan jajan TOT, pisang goreng, apalagi weci ya. Setelah itu totalan kita makan aslinya makan 10 jajan, terus kita bayarnya 11 jajan. Namanya sedekah siri. Yang punya toko, yang punya warung tidak sadar kalau disedekahi. Dikiranya dia ngasih uang itu betul-betul sesuai hitungan makanan yang dia makan, padahal dilebihkan. Paham ya? Jelas ya? Kayak gitu. Oh, intinya sedekah siri adalah orang yang disedekahi tidak merasa disedekahi, itu termasuk siri. Luar biasa, buktikan ya. Kalau sampean pengen dapat rezeki tidak lumrah, tidak seperti biasanya, sedekahlah siri. Itu memagnet rizqul kasir, rezeki yang banyak. Menyimpan ibadah itu, orang bisa ibadah sembunyi-sembunyi, orang bisa sedekah sembunyi-sembunyi, itu adalah orang yang paling ikhlas. Kalau sudah ikhlas pasti aman dari riya. Makanya di kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, beliau menulis sebuah kata-kata hikmah, idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Kuburlah eksistensimu, kuburlah jati dirimu, rahasiakan dirimu, bersembunyilah dirimu fi ardil khumul, di dalam bumi kesamaran. Menyamarlah dirimu sampai orang lain menganggap dirimu orang jelek, orang yang tidak punya derajat sama sekali. Karena apa? Kita disuruh menyamar, tidak gampang menampakkan ibadah, tidak gampang terang-terangan sedekah. Famana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Karena segala ibadah yang tumbuh tanpa dikubur, segala macam ibadah yang tumbuh tanpa disembunyikan, la yatimmu nitajuh, tidak akan sempurna buahnya,
tidak akan besar pahalanya. Jadi ibadah yang paling ikhlas adalah ibadah yang tidak ada satupun orang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Semua para wali itu, semua kekasih Allah itu ada ibadah yang sembunyi-sembunyi, namanya kholwat. Kholwat itu bermesraan, berpacaran dengan Allah. Jadi ada waktunya, dari 24 jam ada mungkin 15 menit, 30 menit, atau mungkin 1 jam ibadah sendiri. Tidak ada orang yang tahu. Ada waktu tersendiri, itu namanya kholwat. Itu ibadah yang paling besar pahalanya, yang sembunyi-sembunyi itu tidak ada satupun orang yang tahu kalau diri kita adalah ahli ibadah. Yang terakhir tadi menyimpan musibah, merahasiakan musibah. Jadi kalau dapat musibah, jangan gampang curhat kepada sesama makhluknya. Karena makhluk yang kita curhati pastinya pernah dapat musibah. Kalau kamu susah, kalau kamu galau, pastinya orang yang kamu ceritai kegalauanmu, kesedihanmu, pasti dia pernah merasakan apa yang kita derita. Atau malah dia pernah merasakan musibah yang lebih besar dari kita. Percuma kita curhat kan, aku pakai utang. Utangku saiki, hutang saya sekarang 1 juta. Padahal yang diceritai pernah hutang 2 juta. Tapi dia tidak pernah cerita kepada orang yang bercerita itu. Oh gitu. Terus gimana solusinya ya? Saya kerja lagi sepi nih ya. Terus ngomong jauh utangan. Ngapain curhat? Jadi manusia yang kita curhati itu tidak bisa ngasih jalan keluar kadang. Hanya bisa kasihan. Paling full itu paling mendoakan. Wis mantar muga semoga rezekinya lancar, semoga kamu bisa membayar hutang kamu. Paling full gitu didoakan. Apalagi yang dicurhati sedang mempunyai masalah yang sama. Saya punya hutang 3 juta. Oh, nasib kita sama. Aku pun juga punya hutang 4 juta. Akhirnya Pak Pok yang diceritai ternyata lebih parah. Jadi setidaknya gitu. Kita ngempet gitu, ngempet ya. Belajar ngempet. Kalau memang sudah tidak kuat nahan hati, ya letuskan wes. Tapi jangan semua orang diletusi cerita kesedihanmu. Kamu pilih kayak guru kamu. Intinya kamu pilih orang yang lebih dewasa dari kamu, bisa ngasih solusi terbaik untuk kamu. Jangan yang sekiranya orang yang gampang membocorkan rahasia kita, jangan. Saya punya guru namanya Al-Maufurlah Kiai Nawawi Abdul Jalil. Kalau semua orang mengira beliau tidak pernah susah, tapi beliau kalau sedih itu merem, langsung curhatnya langsung kepada Allah. Orang terdekatnya pun, semua orang yang sering setiap hari diajak ngopi tidak pernah diceritai, dihadapi sendiri masalah hidupnya. Itu kalau para wali Allah gitu. Kalau kita kan gampang bocor, tidak bisa menyimpan rahasia. Orang laki-laki yang tidak bisa menyimpan rahasia itu berarti punya karakter sama kayak perempuan. Kalau perempuan mulutnya 2, kita 1, gampang bocor, tidak bisa nyimpan rahasia. Jadi sunat hukumnya nyimpan ibadah, nyimpan sedekah, dan nyimpan musibah. Musibah itu apa? Katanya Nabi kepada Siti Aisyah, dulu pernah Kanjeng Nabi itu lampu mati. Terus Kanjeng Nabi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Yang ngasih musibah itu Allah, yang menghilangkan musibah itu Allah. Ditegur sama Siti Aisyah. Tudfi'ul misbah. Kanjeng Nabi, yang padam, yang mati itu lampu, bukan manusia. Kok jenengan baca kalimat tarojuk, kok baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Yang mati itu lampu, katanya istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Itu jawaban Nabi, kullu ma hamma qalbal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang dapat membuat sedih hati orang beriman itu namanya musibah. Tidak harus ada orang mati, tidak harus setelah mendengar berita kematian baca innalillahi. Baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun disunatkan pada saat kita dapat musibah, pada saat hati kita sedih. Lampu mati kan kita sedih, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca kitab, tidak bisa ngecas HP, terus keran sanyu mati, tidak bisa mandi, air habis. Itu namanya segala sesuatu yang membuat susah hati orang beriman itu namanya musibah. Jadi tidak harus nunggu berita kematian. Akhirnya turun ayat Quran. Turun ayat Quran itu yang memerintahkan walana baluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah surat Baqarah. Allah berjanji di Al-Quran, aku akan memberikan bala kepada kalian wahai manusia. Aku akan memberikan ujian, cobaan, musibah kepada kalian semua. Bisyai'in minal khauf. Di antara ujian yang aku berikan kepadamu adalah bisyai'in minal khauf. Secuil dari rasa khawatir, rasa takut. Ketika hati kita takut, berarti hati kita dapat musibah. Ketika kita dapat musibah, berarti sunat baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita khawatir, takut tidak sukses, takut sakit, takut tidak selamat, takut hantu, semua takut itu namanya musibah. Bisyai'in minal khauf wal ju', perut lapar itu musibah. Bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, HP-nya hilang, sepeda motornya hilang, mobilnya hilang. Was samarot, buah-buahan, ladang sawah, punya sawah tidak panen, punya tambak gagal hasil, punya bisnis usaha bangkrut, itu namanya musibah. Wa basyiris sabirin, berilah kabar bahagia orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun, mereka yang ketika tertimpa musibah mengembalikan dirinya dan musibahnya kepada Allah. Mereka baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu umumnya kita baca inna lillahi nunggu berita kematian. Baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sunat ketika kita kena musibah. Kita kesandung pun sunat. Tapi bacanya yang lengkap, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara kaget kesandung, bacanya disingkat inna jiun misalnya. Jangan disingkat, yang lengkap pakai sirot syariat. Inna lillah, sesungguhnya aku milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan aku kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku dapat musibah karena Allah yang datangkan. Sesungguhnya aku bisa dijauhkan dari musibah juga Allah yang menghilangkan, Allah yang menyelesaikan masalah hidupku, Allah yang mendatangkan masalah hidup, dan Allah pula yang menyelesaikan masalah tersebut. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjemah globalnya seperti itu. Banyak orang yang tidak paham, hanya baca inna lillahi, nggak ngerti. Kalau nisbat kepada kematian, ya orang mati itu karena dia lahir pun Allah yang melahirkan, dia mati pun Allah yang mematikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas ya. Yang terakhir, walil abid. Sekarang tanda-tanda orang ahli ibadah. Kapan kita dikatakan orang yang ahli ibadah? Tanda-tandanya ada 3. Salasu alamatin yamkutu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Orang yang ahli ibadah tanda-tandanya ada 3. Dia selalu membenci dirinya sendiri, tidak senang dipuji oleh orang lain. Dia selalu menghitung-hitung amalnya sendiri, selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu bercermin kepada diri sendiri, tidak bercermin melihat orang lain.
Kalau bercermin melihat orang lain, akhirnya muncul sifat sombong, merasa baik sendiri. Itu perlu kita muhasabah. Introspeksi diri itu nilai diri kita sendiri. Saya ini orangnya ahli dosa, ibadah saya sedikit tapi dosa saya banyak. Sangu saya, modal saya sedikit, kesalahannya numpuk, tidak sebanding. Kok seandainya aku ditimbang amal baikku dan amal ibadahku, amal baikku dan amal dosaku, maka niscaya lebih berat dosanya. Tidak pantas aku masuk surga gara-gara mengandalkan amalku. Aku butuh masuk surga mengandalkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang Allah lambangkan dengan datangnya Rasulullah SAW. Datangnya Rasulullah dilambangkan dengan syafaatnya beliau, pertolongannya beliau, pembelaan beliau di hadapan Allah. Kanjeng Nabi itu mensyafaati umatnya mati-matian di hadapan Allah besok. Ya, apa sekiranya umatnya masuk surga semua tanpa terkecuali, yang ahli ibadah pun maupun yang ahli maksiat pun semuanya masuk surga. La ardo wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela Allah kalau satu saja umatku yang ada yang tersisa di neraka. Muhammad ini tidak pernah puasa Ramadan, ini tidak pernah sholat fardu, gimana mungkin aku memasukkan ke surga? Pokok aku tidak terima kalau umatku disiksa di neraka ya Allah. Karena umatku aku anggap anakku sendiri. Tidak ada ceritanya orang tua tega anaknya disiksa di neraka. Nabi sujud menangis kepada Allah. Dan aku tidak akan pernah mau masuk ke dalam surgamu ya Allah kalau umatku tidak dimasukkan semua. Akhirnya Allah mau tidak mau, karena yang memohon, yang doa Kanjeng Nabi tetap dikabulkan. Sama seperti permintaan seorang istri kepada suaminya, meskipun suami ini tidak cocok dengan apa yang dia minta, masih kalah dengan rasa sayangnya, sehingga tetap permintaan istri meskipun tidak menyenangkan tetap berusaha untuk dikabulkan. Allah pun juga demikian, karena yang minta ini orang atau makhluk yang paling Allah sayang, makhluk yang paling Allah manja, meskipun permintaannya itu tidak cocok kepada Allah tetap dikabulkan. Karena masih kalah dengan rasa sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi. Sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW sama kayak sayangnya seorang suami kepada istri. Sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya kayak sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kayaknya di surat Wadduha ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu akan memberikan ata'an jazilan, anugerah besar yang berupa diizini bisa mensyafaati umatnya, bisa menolong umatnya di neraka, bisa mengentas umatnya dari jurang neraka menuju surga. Ketika semua umatnya masuk surga, ketika Rasulullah SAW diizini bisa mensyafaati, fatardha, maka hatimu Muhammad menjadi ridho, puas. Itu ada dasarnya yang saya omongkan, itu ada hadisnya la ardo wa wahidun min ummati finnar, ayat Qur'annya walau saufa yu'tika rabbuka fatardha. Makanya di Maulid Simtud Duror itu walanal busyra bi sa'din mustamirrin laisa yang fat haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad. Sama kayak gitu. Yang terakhir, di antara tanda-tanda orang ibadah yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala, fokus penuh ibadah kepada Allah setiap harinya, setiap jamnya, kayak gitu. Ketika kita terjerumus, maka segera kita bertobat. Ketika kita terjerumus kepada alam maksiat, maka segeralah bertobat. Maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Jangan sampai putus asa. Karena istighfarmu dapat menolong dirimu menyelesaikan masalah hidupmu. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man lazimal istighfar ja'alallah lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah baca astaghfirullah, ya Allah ampuni dosaku,
setiap detiknya, setiap menitnya, seingatnya, kapanpun, dimanapun. Setiap kita ingat dosa atau kita merasa bersalah kepada Allah, segeralah baca istighfar setiap detiknya. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah beri jalan keluar, jalan solusi dari segala macam keruwetan hidupnya. Dan Allah lapangkan segala macam kesusahannya. Allah gantikan kegalauannya dengan kebahagiaan. Yang terakhir, dan Allah akan kasih rizki dari jalan yang tidak ia duga-duga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi istiqomah membaca istighfar itu bisa menyelesaikan masalah hidup kita, bisa mendatangkan rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua ditakdir menjadi orang yang ahli ibadah. Semua orang-orang yang kumpul di sekitar kita, hidup di sekeliling kita, tetangga kita, tamu kita, saudara kita, kerabat kita, semua sahabat kita, semua keluarga kita dijadikan hamba Allah yang soleh, takwa, iman, dohir batinnya semakin tebal keimanan dan ketakwaannya dia dalam hati, diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat, menjadi hamba yang dicintai Allah dan umat yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Al-hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man salafus sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.